negeri akhirat itu yang penuh dengan segala macam kenikmatan di surga, tidak kami jadikan untuk dua golongan. Disebutkan saya adalah orang yang menyombongkan diri dan membuat kerusakan. Subhanallah, dua hal ini bersahabat sekali. Ya. Kapan seseorang sombong, dia akan buat kerusakan di muka bumi. Kapan seseorang membuat kerusakan di muka bumi, berarti dia sombong. Seperti itu. Ya. Karena tidak akan mungkin terjadi dari orang-orang yang baik, orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyalahgunakan ya, fasilitas yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan membuat kerusakan, dan juga dia tidak akan merendahkan orang lain karena dia tahu dia sama saja dengan orang lain sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sifat seorang muslim dia sombong, berbangga diri, ya, dan merasa orang lain semua rendah di mata dia. Justru sebaliknya, panjang lebar beberapa hadis yang sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, bagaimana seorang muslim itu ibarat padi, makin berisi maka makin menunduk. Dia menjalankan apa yang, atau menikmati bahkan apa yang Allah berikan sebagai sebuah nikmat dengan diikuti syukur kepada Allah dan juga berbagi pada orang lain. Bukan malah sebaliknya. Bagaimana diisi dengan kesombongan, menganggap remeh orang lain, menganggap orang lain itu bodoh, atau bahkan lebih rendah daripada dia. Dan ini sama sekali tidak dibolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan benar bagaimana seorang muslim harus selalu memiliki akhlak yang mulia, diantaranya bertawadhu, merendah, ya, dan menjauhi semua sifat-sifat yang bisa membawa pada kesombongan dan merendahkan orang lain. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba membaca dalil yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau mulai bab diharamkannya sombong ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 83 yang bunyinya, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, negeri akhirat itu, surga dan kenikmatan abadi yang ada di sana dengan fasilitas yang luar biasa, memuaskan, ya, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik, nanti hasil yang akan diberikan sebagai balasan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini, saudaraku seiman, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan akhirat itu, atau balasan surga itu bagi orang-orang yang sombong. Justru sebaliknya, surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang tawadhu, yang merendah, ya, yang justru mereka sibuk dengan ibadah-ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk dengan ibadah-ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ibadah adalah akhlak yang mulia. Bagaimana mereka menjaga agar ibadah mereka itu, atau agar keseharian mereka penuh dengan ibadah. Dan di antara ibadah adalah akhlak tadi saya bilang. Jadi tidak sombong, merendah, ya, justru berbagi dengan orang, dermawan misalnya. Itu yang, ya, yang ada, yang dianjurkan di dalam kehidupan seorang muslim. Kalau Anda sudah meyakini keenam rukun iman kita sebagai seorang muslim, di antaranya rukun iman yang kelima, ya, setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta tarik buruk. Nah, yang kelima ini iman kepada hari kiamat. Di sini teman-teman sekalian, kita yakin yang seorang muslim harus jadikan sebagai sebuah prinsip hidupnya. Kalau ada kehidupan akhirat di sana. Satu paket tuh, mulai proses kematian, kemudian masuk ke alam barzah di kuburan, kemudian hari kebangkitan dan hisab, kemudian surga dan neraka. Kalau Anda yakin dengan ini, dan tanpa ini tentu Anda tidak akan dianggap sebagai seorang yang beriman, ya. Maka kehidupan akhirat ini harus menjadi sebuah target utama.
Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dalam surah Al-Qasas ayat 83 ini, negeri akhirat itu, yang penuh dengan segala macam kenikmatan di surga, tidak kami jadikan untuk dua golongan. Disebutkan saya adalah orang yang menyombongkan diri dan membuat kerusakan. Subhanallah, dua hal ini bersahabat sekali. Ya. Kapan seseorang sombong, dia akan buat kerusakan di muka bumi. Kapan seseorang membuat kerusakan di muka bumi, berarti dia sombong. Seperti itu. Ya. Karena tidak akan mungkin terjadi dari orang-orang yang baik, orang yang berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyalahgunakan ya, fasilitas yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan membuat kerusakan, dan juga dia tidak akan merendahkan orang lain, karena dia tahu dia sama saja dengan orang lain sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama dari titik sperma yang terhina, kalau tidak membuahi sel telur maka akan dibuang oleh seorang wanita yang menerima sperma tersebut dengan dia cebok, dibuang. Allah selalu mengatakan itu dari sperma yang terhina. Itu dia sama. Walaupun nanti dia setelah tumbuh besar mungkin dia punya kelebihan paras wajah, kulit, postur tubuh. Itu kelebihan yang Allah SWT berikan. Bukan untuk sombong, tapi untuk justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia diberikan apa yang tidak diberikan pada orang lain. Di antara doa yang mulia yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah, kalau kita, kata Nabi SAW, kalau kalian lihat sesuatu kekurangan atau satu kekurangan yang ada pada orang lain, tidak ada pada diri kalian, maka ucapkanlah, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah memberikan aku kelebihan yang banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi harusnya kita seperti itu, ya. Tidak boleh sama sekali menjadi orang yang sombong. Kapan Allah berikan Anda kelebihan fisik, Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan kelebihan jabatan, Allah berikan kelebihan ya ilmu, titel kalau di masa kita sekarang mungkin, semua itu, atau Allah berikan kelebihan Anda misalnya lahir di keluarga yang terhormat, maka semua itu bukan untuk bersombong, tapi bagaimana justru kita merendah, ya. Bagaimana justru kita merasa ini adalah sebuah nikmat yang harus saya syukuri, di mana orang lain Allah tidak berikan, ya. Sehingga kita betul-betul sibuk, ya, menikmati nikmat tersebut dengan diikuti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikuti justru, ya, membesarkan nikmat itu dalam diri kita, dan kita menganggap bahwasanya, oh, ini nikmat tidak semua orang Allah berikan. Oleh karena itu, saya harus syukuri. Dan saya harus bisa justru berbagi. Misalnya kalau Anda punya ilmu, Anda berbagi pada orang lain. Anda punya harta, Anda berbagi pada orang lain. Anda punya tips mungkin dalam perawatan diri, tubuh misalnya, Anda ajarkan kepada orang lain. Itu yang akan menepis sifat sombong dan juga membuat kerusakan di muka bumi. Dari ayat ini juga kita fahami berarti kalau orang itu justru menggunakan dalam hal kebaikan apa yang telah Allah berikan, maka berarti mereka berhak untuk mendapatkan surga nanti di akhirat sana. Kemudian beliau mengangkat dalil yang kedua, surah Isra ayat 37 yang bunyinya, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, ini hardikan yang sangat tegas dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang masih sombong, ya. Mereka masih sombong, mereka merasa dirinya lebih karena kulitnya lebih putih, mungkin wajahnya lebih tampan atau cantik, postur tubuhnya lebih ideal misalnya, kemudian mungkin jabatannya, mungkin kendaraannya di sisi hartanya lah, gitu kan. Kemudian dia menganggap remeh orang lain. Allah SWT mengatakan, jangan sombong di muka bumi. Toh kamu juga dari sperma yang terhina awalnya, gitu kan. Kamu juga tadinya dari bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Kemudian tumbuh besar, dan proses itu dirawat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita memiliki ibu dan ayah yang terus sibuk, yang membesarkan kita. Ayah bekerja banting tulang untuk mencari nafkah. Ibu misalnya merawat, ya, sampai kadang-kadang kurang tidurnya di malam hari karena memang harus merawat si anak manusia ini, gitu kan. Dan diamanakan kepada dia, dan Allah tanamkan rasa cinta dan sayang dari orang tua kepada anak tersebut. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa, gitu ya. Sampai akhirnya
disekolahkan menjadi orang yang berpendidikan, orang yang punya nama baik, orang yang punya jabatan. Semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dijadikan sebagai ajang bersombong. Begitu dia sudah Allah berikan kesempurnaan fisik, kesempurnaan jabatan, kesempurnaan harta, kesempurnaan titel misalnya, jenjang pendidikan, maka dia jadikan sebagai ajang sombong. Nah, itu tidak boleh. Ya. Allah bilang tidak boleh sombong di muka bumi. Karena setinggi apapun titelmu, sebanyak apapun hartamu, ya, secantik dan setampan apapun paras wajah dan seideal apapun postur tubuhmu, tetap saja. Ya. Intinya sebenarnya kamu tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa mencapai tingginya gunung. Ya, ini hardikan yang sangat luar biasa agar seseorang sampai ke level manapun yang dianggap oleh manusia level tinggi dan terhormat dari semua sisinya, maka tetap saja dia tidak boleh menyombongkan diri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi mengangkat yang ketiga adalah surah Luqman ayat 18 tentang wasiat Luqman kepada anaknya yang bunyinya wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Subhanallah, orang yang sombong ini merasa diri ya lebih hebat dari orang lain, lebih hebat, lebih cantik, lebih gagah, lebih sempurna fisiknya, lebih pintar, lebih kaya. Semua ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci. Dan Allah jadikan sebagai dosa besar sombong itu. Ya. Sampai dalam sebuah hadis dijelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah, ini peringatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lisan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga. Jadi sehebat apapun dia beribadah, tetap tidak ada manfaat ibadah kalau diikuti dengan kesombongan. Ya. Jadi tidak akan bisa memberikan keselamatan kepada dia. Nah, ini maksudkan karena Allah SWT tidak suka semua itu. Jadi sebaliknya, seperti bab yang sebelumnya, bagaimana Allah justru menyukai orang-orang yang tawadhu. Allah akan angkat derajat orang yang tawadhu, gitu kan. Makin dia berbaur dengan masyarakat, makin dia santun kalau ngomong, makin dia dermawan. Ya, karena memang kelebihan yang Allah berikan kepada dia dan dia tunjukkan dalam bentuk syukurnya dengan cara seperti tadi, aplikasi di kehidupan dia. Baik, itu adalah firman Allah yang ketiga. Firman Allah yang keempat yang diangkat oleh beliau tentang kisah Qarun yang sangat masyhur dengan kesombongannya, ya. Dan bagaimana masa hidupnya serta bagaimana akhir hidupnya. Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 81. Bunyinya, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin 'indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka man أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. Ayat yang panjang ini 76 sampai 81 terjemahannya. Sesungguhnya Qarun, nama sosok orang yang termasuk kaumnya Nabi Musa. Artinya dia dulunya orang yang beriman kepada Allah, ya. Waktu masih miskin, begitu dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia minta agar Nabi Musa doakan, Allah bukakan pintu rezeki, lalu Allah bukakan dia pintu rezeki.
Tetapi dia berlaku zalim, kata Allah, terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang sangat kuat-kuat. Ya. Ada putut nomor 497, maksudnya saking banyaknya dan beragamnya jenis hartanya sampai-sampai yang ditugaskan mengurus hartanya merasa kewalahan. Lalu ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga atau sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ini peringatan kaum Qarun kepada Qarunnya pada saat dia menyombongkan diri. Kemudian dikatakan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lalu Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwasanya, tidakkah dia tahu, kata Allah, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta, tanda tanya. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maksudnya orang-orang yang terdahulu yang telah Allah binasakan. Cukup dengar, jangan lakukan hal yang sama. Dari kesombongan kan akan datang akibat yang sama, hukuman yang sama. Sebagaimana orang yang patuh juga akan mendapatkan akibat yang sama. Maka keluarlah Qarun pada saat itu kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kalian. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Jadi kalau kalian diberikan kekayaan ya sudah, kalau diberikan kemiskinan ya sudah, kalau diberikan kekayaan bersyukur, diberikan ya ujian kemiskinan bersabar gitu. Maka kami benamkan Qarun itu beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah ini ayat panjang lebar bicara tentang masalah Qarun. Jadi sekali Qarun ini tadinya kaum Nabi Musa, orang yang beriman kepada Allah. Miskin dia. Lalu dia minta kepada Nabi Musa agar Allah bukakan pintu rezeki. Lalu Allah berikan dia ilmu. Mulailah pelan-pelan dia bisa ya pelajari emas, ya, kemudian punya toko, sampai dia punya harta yang sangat melimpah. Pada saat Allah sudah bukakan dia pintu yang melimpah seperti itu, tidak pernah lagi ibadah kepada Allah. Utusan Nabi Musa AS datang meminta agar dia keluarkan zakat hartanya, ditolak. Bahkan dia bersekutu dengan Fir'aun yang pada saat itu orang kafir dan memang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Musa AS untuk membunuh Musa. Maka akhirnya Allah hukum dia dengan membinasakannya. Allah buat goncang, ya, terjadi gempa tapi hanya di sekitar rumah dia. Lalu kemudian longsor, lalu masuklah seluruh harta-harta dan dia juga dengan rumahnya, istananya. Semua masuk tenggelam dan keluarlah istilah semua harta yang tertimbun di kita, harta Qarun. Ya. Harta Qarun berarti hartanya Qarun, ya, karena memang tertimbun. Nah, pada saat sudah ditimbun, Nabi Musa AS mengatakan Allah sudah menjadikan sebuah keputusannya bahwasanya harta dia tidak akan pernah bisa ada yang temukan. Allah tanamkan di bumi. Gitu. Sempat ada beberapa orang Bani Israel yang mau mengorek-orek, gitu kan, mau mencoba mengambil mungkin bisa ada ya emas itu atau harta dia yang ditemukan. Maka setelah itu Musa AS lewat dan menyampaikan tentang masalah. Allah sudah terangkan tidak mungkin ada yang bisa mengambilnya lagi. Karena ini menjadi pelajaran bagi manusia di masa itu dan juga di masa-masa kayak kita sekarang yang datang setelah Qarun itu. Maka mereka pun yang meninggalkan. Dan di saat Qarun diberikan harta, dia luar biasa gitu. Dia bukan hanya sekedar menikmati pribadi, tapi dia jadikan sebagai ajang sombong. Dia paling suka keluar, pamer. Dipikul oleh pengawal-pengawalnya. Dia ada di atas
ya geranda, dan itu terbuat dari emas semuanya. Lalu dia suruh orang-orang pegawai-pegawainya memikul harta tersebut keliling untuk diperlihatkan kepada kaumnya. Ya, akhirnya terjadilah pada saat itu dua kelompok ya dari Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa AS. Yang satu berharap agar bisa seperti Qarun, namun ya diingatkan oleh kelompok yang kedua, yaitu orang-orang beriman, mengatakan jangan berharap seperti dia. Ya. Balasan di sisi Allah lebih banyak, lebih besar. Tidak usah khawatir. Nah pada saat Allah SWT tenggelamkan dia, maka orang-orang yang tadinya berharap seperti Qarun pun mengatakan, ya syukur kita tidak seperti dia gitu ya. Karena bisa saja kita tertimpa hal yang sama. Jadi seperti itu gambaran tentang masalah keadaan Qarun. Tapi inti sebenarnya dari kisah Qarun ini adalah orang yang sombong. Dia sombongkan diri. Tadinya dia dari sperma tidak ada nilainya. Kemudian Allah pilih dia dari sekian miliar tetesan sperma itu, ya, komponen sperma itu, dia yang lolos menjadi manusia. Dari kecil Allah buat ya, sebuah sistem, dia punya ibu dan ayah yang mengurus dia. Cuma bisa nangis pada saat buang air besar, buang air kecil, lapar. Tanpa bisa membahasakan pun ibunya selalu peduli, ayahnya selalu peduli. Karena mereka begadang untuk dia. Terus dibiayai sampai akhirnya mulai tumbuh besar. Dan begitu dia sudah mulai besar, lalu dia mulai menyombongkan diri. Nah ini yang Allah benci sekali. Ya, Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan seperti ini. Oleh karena itu teman-teman, kalau Allah berikan kepada anda kelebihan fisik, postur tubuh, yang paras wajah, anda berikan kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan titel dan segala macam, jangan jadikan sebagai ajang sombong. Gak usah gitu sebutin, oh saya doktor fulan dan fulan, saya profesor ini dan itu. Kecuali memang tidak perlu dibutuhkan untuk ditulis mungkin. Tidak perlu mengatakan, itu tahu tuh building sana, itu punya saya itu. Subhanallah, kenapa nggak bilang ini titipan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah emang titipan. Anda kalau meninggal 1 detik kemudian setelah itu, karena ajal sudah datang, sudah bukan jadi milik Anda. Gitu kan? Bahkan di saat kita hidup pun, sebenarnya ada hak orang lain yang menjadi ahli waris kita di situ. Ada haknya anak yang harus kita wajib berikan nafkah, ada hak istri, ada hak orang tua dan seterusnya. Lalu apa yang mau disombongkan? Pada saat meninggal tidak ada satupun harta itu yang kita bawa. Ya, oleh karena itu harus hati-hati sekali. Nah ayat-ayat ini memberikan pelajaran penting kepada kita semua tentang hati-hati agar jangan sampai sombong. Ya, saudaraku seiman, ada pertanyaan kecil sekarang. Seperti apa kita memahami sombong itu? Supaya kita jangan terjerumus menjadi orang yang sombong, kan gitu. Nah jawabannya adalah disebutkan dalam hadis pertama dalam bab kita ini. Hadis yang pertama, nomor 617, berbunyi dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Faqala rajul, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Qala, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku seiman, terjemahannya dari hadis ini adalah, kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong meskipun seberat biji sawi. Seseorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya, sesungguhnya setiap orang itu menyukai manakala bajunya bagus dan sandalnya juga bagus. Maka beliau SAW bersabda tentang definisi sombong itu, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sudah ada tulisan di bawahnya, kalau teman-teman pegang buku, batrul haq atau batarul haq adalah menolak dan tidak menerima kebenaran di depan pengucapnya. Dan gamtun nas adalah merendahkan manusia. Riwayat ini riwayat yang mulia sekali, memberikan kepada kita tentang gambaran atau definisi daripada ya, sombong. Bukan berarti orang yang pakai baju bagus, orang yang pakai sendal dan sepatu bagus, orang yang memiliki mobil bagus, orang yang memiliki rumah bagus, orang yang memiliki harta banyak melimpah, orang yang memiliki titel yang tinggi misalnya, jabatan yang tinggi juga ya, itu berarti sombong? Tidak. Ya, tidak bisa kita langsung mencap orang itu sombong dengan hanya bahasa seperti ini. Lalu bagaimana caranya?
kita memahaminya. Sahabat ini cerdas. Pada saat Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, maka dia mengambil contoh yang paling sederhana. Bagaimana dengan orang yang suka baju bagus? Kalau kita sekarang juga mungkin bermerek lah, ya, rapi, bersih, suka juga dengan sendal. Apakah itu termasuk kesombongan? Sehingga tidak masuk surga tadi? Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang seperti memiliki kesombongan dalam hatinya seperti biji sawi. Berarti sedikit saja sudah cukup membuat tidak masuk dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan Allah itu indah, suka dengan keindahan. Apa maknanya? Artinya memang kau dianjurkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pakai baju yang bagus. Allah tidak pernah suruh pakai baju yang robek-robek, yang kumuh. Allah tidak pernah suruh pakai sendal yang compang-camping, ya. Allah tidak pernah menyuruh jangan pakai tunggangan yang bagus misalnya. Kalau zaman dulu tunggangannya unta, kuda. Zaman sekarang misalnya kendaraan. Jangan punya rumah yang bagus misalnya. Tidak pernah ada larangan seperti itu, ya. Yang ada adalah Allah itu indah, suka keindahan. Maksudnya silakan. Kamu mau pakai baju bagus, mau pakai sendal dan sepatu bagus, mau punya rumah bagus, mobil bagus. Yang penting ingat. Di sini disebutkan Nabi SAW. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Di saat dia salah, diingatkan. Dia tidak mau terima. Karena merasa kok saya direndahkan sih. Ya, padahal dia salah. Dan juga merendahkan manusia. Dia gunakan justru kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan untuk merendahkan manusia. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, ya. Definisi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sehingga ada batasan sombong itu seperti apa sebenarnya. Jadi sekali lagi, memang dia menolak kebenaran di saat sampai padanya, lalu dia merasa dia dihinakan, dan diluruskan kesalahannya, mungkin sholatnya salah, mungkin ya ibadah-ibadahnya seperti haji dan umrah salah, mungkin sumber harta dia mungkin haram atau syubhat, mungkin ya lembaga pendidikannya atau jurusan diambil mungkin malah jauh dari agama atau memerangi agama misal. Lalu dia mengatakan, kamu tahu apa gitu. Dia malah menghina orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan kesombongan. Begitu juga dengan selalu merendahkan orang lain. Itu si fulan. Siapa sih dia? Nah, gitu. Nah, itu berarti baru masuk dalam bab sombong. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, kita coba mengambil mutiara-mutiara hadis atau faedahnya. Yang pertama adalah sombong penyebab masuk ke dalam neraka. Sombong penyebab masuk ke dalam api neraka. Dan itu sangat jelas dari hadis ini. Tidak akan masuk dalam surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Ya. Berarti salah satu penolak orang itu masuk dalam surga. Dan bahkan berarti dia akan masuk dalam neraka karena kesombongan. Ingatlah, maksiat yang pertama dimaksiati Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesombongannya iblis. Sebelumnya tidak ada yang maksiat di situ. Ya. Jadi kesombongan ini luar biasa. Gitu. Begitu juga pada saat terjadi ya, kasus Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam AS. Karena ada kesombongan. Merasa diri lebih, iri. Ya, sehingga akhirnya dibunuh saudaranya. Ini kesombongan. Berapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya, dengan pendidikannya, dengan hartanya. Lalu kemudian dia merendahkan orang lain. Nah, ini semua yang masuk dalam ancaman tersebut. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran dan dibolehkannya seseorang muslim itu justru berpenampilan yang bagus. Yang penting jangan diikuti dengan kesombongan, jangan merendahkan orang lain. Dan ini sekaligus membantah orang yang selalu menyalahgunakan atau menyalahfahami tentang definisi ya tawadhu atau zuhud tepatnya. Definisi zuhud, karena sering kali dikatakan orang ini zuhud di dunia. Seperti apa zuhud itu? Bajunya kumuh, ya, penampilannya kumuh, ya, makanannya roti kering, ya, tempat tinggalnya bubuk. Padahal sebenarnya dia mampu. Beda kalau orang tidak mampu, ya. Maka ini bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terbantahkan dengan hadis ini. Bagaimana sahabat ini begitu Nabi SAW bilang tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan, langsung belum masuk dalam contohnya Rasulullah. Orang banyak yang suka pakai baju bagus, orang pakai sandal bagus, apakah itu termasuk sombong? Lalu Nabi SAW mengatakan, oh bukan.
Allah itu indah dan suka keindahan. Kalau kamu gunakan untuk merendahkan orang lain, ya, kamu gunakan justru kelebihan-kelebihan itu untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepadamu, baru kamu sombong. Nah, jadi jelas sekali di sini batasan daripada sombong itu di mana dan definisinya seperti apa. Ya, ini pelajaran. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang mulia yang berbunyi, yang ini di sini ya, Inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah indah dan suka dengan keindahan. Itu dikuatkan dengan hadis lain, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi pernah ada sahabat penampilannya biasa sekali, bahkan kita bisa bahasakan tanda kutip di sini kumuh ya. Maka Nabi SAW tanya sama dia, apa kau punya harta? Zaman dulu orang jadikan patokan harta itu kalau punya tunggangan. Kalau kita sekarang misalnya kendaraan ya, dia mengatakan iya. Saya punya unta, saya punya kuda, bahkan punya domba kalau tidak salah. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Maksudnya kenapa seperti ini penampilanmu? Islam tidak pernah menyuruh anda kumuh, anda kotor. Justru Islam itu bersih. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ini luar biasa. Bahkan kalau perlu jadikan sebagai doa. Doa anda adalah, ya Allah, zat yang maha indah, ya, sempurna, karuniakanlah untukku keindahan itu. Kemudian yang ketiga adalah definisi daripada, ini faedahnya, definisi daripada sombong itu sendiri. Ya. Yaitu batarul haq, wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Selama ini tidak ada pada anda tidak dianggap sombong. Baik, kita masuk ke riwayat yang selanjutnya yang kedua, 600, urutan 618 dari awal belajar dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Faqala kul biyaminik. Qala la astati'. Qala la istata'tu. ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلا فيه. Artinya bahwa ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, ya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Dan beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa. Dia tidak mau hanya karena sombong, kata Nabi SAW. Salama berkata, akhirnya orang itu benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mohon maaf. Hadis ini mulia sekali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran melalui lisan Nabi Muhammad SAW seperti apa ya kejadian orang yang sombong itu dan akibatnya. Nabi SAW seorang Nabi, ada wahyu yang sampai kepada beliau. Wahyu ini menyampaikan bagaimana sebenarnya orang yang sedang berhadapan dengan Nabi SAW. Kasusnya adalah seseorang makan di hadapan Nabi SAW dengan tangan kirinya. Tangan kiri nggak boleh orang makan. Sebagai seorang Muslim, demikian juga dengan minum, kata Nabi SAW, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Atau kama qala Nabi SAW. Ya. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi jelas ada larangan. Nggak boleh gitu. Saya kidal Ustaz. Kidal pun harus belajar kalau makan dan minum dengan tangan kanan. Maka Nabi SAW bilang kepada sahabat ini, makan dengan tangan kananmu. Lalu dia mengatakan, saya tidak bisa. Tapi wahyu itu sudah menyampaikan kepada Nabi, orang ini bukan tidak bisa. Orang ini bukan cacat fisik. Memang dia tidak mau karena dia sombong. Maka Nabi SAW berkata, Allah bilang saya kalau gitu semoga kau tidak bisa. Karena kata Nabi SAW, orang ini menolak apa yang aku perintahkan supaya makan dengan tangan kanan hanya karena kesombongannya. Maka kata Salamah radhiyallahu anhu perawi hadits ini, maka setelah itu sahabat ini pun atau orang ini tidak bisa mengangkat tangannya atau menggunakan tangannya untuk makan ke mulutnya dengan tangan kanannya. Memang dia sudah menolak dari awal. Nah ini masuk namanya gamtul batarul haq dari definisi itu, menolak kebenaran. Yang benar ajaran Allah dan Rasulnya adalah makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Kenapa anda tidak mau?
Saya sudah bilang tadi, kalaupun Anda bilang Anda kidal, kan harus belajar untuk makan dan minum. Selain daripada makan dan minum, mungkin Anda menulis segala macam itu lain. Tapi kalau makan dan minumnya tidak boleh. Harus ya Anda lakukan dengan tangan kanan. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Gitu kan? Jadi insya Allah dengan terapi bisa sebenarnya. Baik. Dari hal ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama adalah haramnya sombong itu. Dan hukuman bagi orang yang sombong bisa datang seketika. Itulah yang terjadi di sini. Karena orang itu tidak mau menggunakan tangan kanannya untuk makan dan minum, akhirnya ya, karena dia sombong, maka Nabi SAW mendoakan semoga kau tidak bisa, sebagai pelajaran gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anjuran dalam Islam untuk makan dan minum dengan tangan kanan, dan tidak boleh sama sekali makan dengan tangan kiri dengan alasan apapun. Kecuali tangan kanan Anda puntung, ya, stroke memang nggak bisa sama sekali, nah itu lain. Tapi kalau tidak, jangan. Subhanallah, batuk ini ya. Kita sama-sama saling berdoa semoga Allah SWT angkat semua penyakit dari kaum muslimin. Allahumma amin. Jadi ada anjuran pelajaran yang kedua untuk makan dengan dan minum dengan tangan kanan dan dilarang dengan tangan kiri. Yang ketiga, pelajarannya adalah mustajabnya doa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW doakan orang ini karena memang dia sombong, ya sudah, karena kamu sombong, semoga saja kau tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Maka setelah itu betul-betul diijabah doa Nabi SAW. Kita masuk hadis ketiga dalam bab ini. Urutan 619 dari awal belajar berbunyi dari Harith bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawazin mustakbir. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang keras, ya, orang yang kasar dan orang yang sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di sini dikatakan syarah tentang hadis ini disebutkan dalam bab keutamaan orang-orang lemah dan miskin dan tidak dikenal dari kalangan muslimin yang lemah. Ini sudah pernah dijelaskan dia. Dikatakan sini nomor hadis 257. Bunyi hadisnya dari Harith bin Wahab, dia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abar. Ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawazin mustakbir. Ya. Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni surga, yaitu orang yang lemah dan diremehkan, tapi seandainya dia bersumpah atas sama Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Maukah kalian aku tunjukkan tentang penghuni neraka, yaitu orang-orang yang keras, ya. Itu yang diambil dari istilah utul, ya, artinya orang yang keras dan kasar. Jawaz, ya, artinya orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan kikir. Dan juga, ya, yang ketiga adalah mustakbir, orang yang sombong. Nah, di sini dikatakan ada pun yang dimaksud, yang berpendapat bahwa orang yang berbadan besar yang sombong dalam cara berjalannya, dan ada juga yang berpendapat adalah orang pendek yang perutnya buncit namun dia gunakan untuk kesombongan. Jadi ini penjelasan yang disampaikan oleh Rahimahullah di bab ke-32. Tentu kita sekarang sudah jauh ya. Namun potongan hadis ini terulang. Baik teman-teman sekalian, kita masuk kepada faedah daripada hadis. Yang pertama adalah, karena ini ada hubungannya dengan hadis nomor 257 tadi, ahli surga itu justru orang-orang yang suka diremehkan, direndahkan. Atau orang memang yang merendah, dalam arti kata dia tawadhu, merendah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ahli surga, sudah disebutkan tadi. Justru karena dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia bersumpah sama Allah, Allah kabulkan. Saya pernah melihat satu cuplikan dari salah satu da'i dari Maroko, seingat saya. Dia bercerita tentang kondisi dia di musim haji. Dia bilang, saya pernah datang haji, kemudian pada saat saya datang ke sana, kondisi subhanallah saya tidak dapat bus kalau nggak salah, dan sulit untuk masuk ke dalam Mekah. Sementara jemaah haji saya sudah masuk nih, sudah masuk ke Saudi, nggak mungkin pulang lagi ke negaranya. Dia bilang subhanallah saya tidak tahu harus buat apa, saya sudah coba lobby, tetap aja tidak ada solusi.
Terakhir dia bilang, saya masuk ke satu masjid yang ada di sekitar situ, lalu saya sholat 2 rakaat dengan niat setelah itu berdoa agar Allah berikan solusinya. Lalu lewatlah seseorang, dia bilang, dari orang yang miskin, orang yang susah, dari pegawai dari Bangladesh, dia bilang. Yang orang ini pakai baju kayak cleaning service kita. Lalu saya bilang sama dia, tolong doakan, saya lagi punya masalah. Dia bilang, subhanallah, orang itu tiba-tiba menunjuk ke langit sambil mengatakan, ya Tuhanku, bantulah orang ini. Dia bilang, subhanallah, di saat dia sudah selesai ucapkan itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk dari satu teman saya dari Maroko juga yang juga lagi kebetulan datang haji. Dia bilang, kamu di mana sekarang? Saya bilang, saya ada di masjid dan saya punya masalah begini begitu. Dia bilang, bus saya ada kosong. Saya juga punya izin. Kalau mau bisa ikut dengan saya. Dan tiba-tiba saya dapat jalan keluar dan saya yakin justru karena doanya orang miskin. Subhanallah. Ya. Banyak orang yang kadang-kadang dianggap remeh, ternyata dia yang doanya mustajab. Dia sebenarnya sangat dekat dengan Allah SWT. Maka jangan pernah anggap remeh orang-orang yang susah. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Kemudian pelajaran yang kedua adalah tentang sifat penghuni neraka. 3 sini disebutkan. Pelajaran yang kedua kita ambil dulu sifat yang pertama. Utul. Utul adalah orang yang keras dan kasar. Berarti ahli surga justru lembut dan ramah kan gitu. Nah ini salah satu bagian dari kesombongan sebenarnya. Kasar, keras. Setiap ngomong selalu kasar. Tutur katanya nggak nyaman didengar. Ada orang subhanallah kasar omongannya di setiap dia beraktivitas. Bahkan di kalangan da'i-da'i pun ada yang kadang-kadang kita bisa mengontrol lisannya dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Kita lihat temukan orang ini mungkin dalam rumah tangganya akan sama, lingkungannya juga akan sama. Ada orang yang subhanallah menjaga kesantunannya, kesopanannya, tutur katanya yang bagus, yang ramah, yang rapi, ya. Yang tidak menyakiti orang lain. Ya. Bahkan pada saat dia disakiti pun dia masih bisa mengontrol agar tidak membalas keburukan dengan keburukan dan keburukan yang sama. Ya. Ini yang pertama. Faedah yang ketiga dari hadis ini, itu faedah pertama tadi ahli surga. Faedah kedua adalah sifat pertama orang yang jadi ahli neraka. Faedah yang ketiga dari hadis adalah sifat kedua dari ahli neraka, jawal. Yang sudah kita bacakan tadi di hadis nomor 257 kita kembali tadi ya. Ternyata itu penjelasannya adalah orang yang kaya, suka menumpuk harta dan kikir. Berarti kikir nih sifatnya. Bakhil, subhanallah. Orang yang sombong biasanya pasti kikir gitu. Kemudian yang ketiga sifat ahli neraka, dan ini adalah faedah keempat dari hadis adalah mustakbir. Orang yang sombong. Orang yang sombong. Ini saksi bahasan kita. Berarti orang yang sombong kalau tidak bertobat kepada Allah SWT, ancamannya adalah neraka. Ya semoga Allah selamatkan kita dari itu semuanya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di penghujung acara kita. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah selamatkan kita secara totalitas dari semua pelanggaran-pelanggaran agama, terutama masalah kesombongan yang kita bahas hari ini. Dan Allah selalu berikan kepada kita nikmat yang melimpah, tentu dengan rasa syukur dan juga tawadhu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.